Sebenarnya apa sih perbedaan Aida dan Aisyah ini, Pak? Kan hanya satu huruf gitu ya kalau orang-orang tahu. Tapi Ya, Pak ya, Dodi ya, ya. bisa nggak sih menjelaskan secara singkat mungkin biar teman-teman UKM Oke, itu oke, lebih oke. paham gitu, Pak? Oke, oke. Jadi gini, mungkin saya jelasin dulu AIDA kali ya. Attention, Hmm. interest, desire, dan action. Hmm. Oke, attention itu apa sih ya? Sesuatu yang bikin orang perhatian. Istilahnya kalau bahasanya Pak B itu adalah headline kita harus mengandung stopping power, di mana dalam sebuah kalimat itu bisa memberhentikan orang untuk scrolling. Gitu. Oke. Itu attention ya, headline. Dan saya juga pernah membaca sebuah riset pada tahun itu, tahun 2005-an itu membaca sebuah riset kalau ada iklan yang dilihat oleh 100 orang ya. Kalau ada sebuah iklan yang dilihat oleh 100 orang, 20 orang memutuskan untuk tidak membaca, ya. Jadi kalau ada 100 orang ini, Mbak Sasa misalnya pasang bikin sebuah kuliner ya namanya Unisasa itu Iya. misalnya. Unisasa kan ini namanya kan? Ya, Mbak Sasa bikin Unisasa. Kemudian pasang iklan ya baliho atau bikin iklan baliho, anggap aja baliho. Jikalau ada 100 orang yang lewat sebuah jalan itu, 20 orang sudah tidak memutuskan untuk membaca dulu. Ya, 20% udah nggak membaca. 80% ini hanya membaca headline-nya. Ya, 80% hanya membaca headline-nya. 80 orang ini hanya membaca headline-nya. Dan ketika headline-nya tidak menarik, akan ditinggalkan. Kalau headline-nya bagus, akan dibaca bawahnya. Nah, itulah pentingnya headline. Sehingga kalau guru saya Pak Laksita mengatakan bahwa headline itu adalah iklannya iklan, gitu kan. Jadi gimana cara bikin attention orang mau membaca sampai bawah bahkan sampai habis, ya. Tahapnya bukan sampai bawah dulu, ding, sampai tahap paragraf selanjutnya, sampai di step selanjutnya. Oke. Interest. Interest itu apa sih? Sesuatu yang bikin orang pengen melanjutkan sampai paling bawah ya. Kalau bagian desire itu adalah sesuatu yang paling bikin orang, oh iya ini solusinya gitu kan. Bagian desire itu. Ya ini solusinya gitu. Sampai orang, oh iya benar solusinya. Nah, apa yang menjembatani antara attention dan desire itu adalah di interest. Interest itu yang ngebikin konteks ya. Kalau saya bahasanya sekarang adalah konteks ya. Konteks pelanggan atau audiens ini dimasukkan ke dalam interest. Yang dimana ketika orang ngebaca interestnya, pikiran konsumen kan ketika membaca sebuah kata-kata ya. Misalnya membaca kata-kata gini. Mbak Sasa udah berapa lama bikin Unisa 1, Mbak? Baru? Baru, masih Baru. tahap perbaikan lah, Pak. Masih pertama tahap awal ya. Oke, misalnya nih ada kalimat di interestnya ya. Di kalimat setelah headline ada kalimatnya gini. Untuk kalian yang lagi buka bisnis, untuk ngebikin foto yang bagus susah kan? Gitu kan? Iya. Itu kira-kira kalau Mbak Sasa ngebaca itu apa yang dibatin, Mbak? Apa yang dipikirkan coba? Ketika membaca kalimat itu? Ya benar. Benar. Iya benar gitu kan? Nah, oke. Kira-kira mau melanjutkan kalimat selanjutnya nggak? Iya. Iya, kenapa? Karena ketika membaca kalimat yang ada di interest, orang ngerasa, oh iya ini gue banget gitu. Masalah saya gitu Nah, ya. ya ini masalah saya. Nah, interest itu adalah nge-bridging antara headline, udah nih, kita udah dapetin atensinya konsumen, kita udah dapatkan atensinya pembaca, kemudian solusinya taruh di desire atau ditaruh di solution. Nah, kemudian jembatannya adalah interest. Ya, itu untuk nge-bridging ya. Jadi interest itu untuk nge-bridging. Supaya apa? Supaya konsumen ngerasa, oh iya bener banget nih gitu kan. Makanya mau melanjutkan step berikutnya. Nah, itu poin-poin di interest ya. Oke, kemudian desire ya, bahasanya desire. Desire itu adalah kita mulai ngomong solusinya. Ini loh, kalau kamu ngerasa bahwa susah foto produk sendiri, sudah beli alat, tapi ternyata juga nggak segampang itu. Ada kalimat itu di interest tuh. Gitu kan? Udah beli alat belum saya tanya? Sudah, tapi ya memang Nah, kan? iya, memang kayaknya butuh profesional gitu, tenaga profesional. Nah, ya kan? Nah, apalagi kalau kalimatnya jadi kayak gini. Kalimat di interestnya ya. Buat kalian yang baru buka bisnis, ngerasain foto produk itu susah. Udah beli alat, fotobox dan lain-lain juga tetap tidak sebagus
yang diharapkan, tidak sebagus ekspektasinya. Nah, gitu kan. Itu makin menguatkan, oh iya ya, ini aku banget gitu. Itu makin orang makin ingin membaca step selanjutnya. Nah, di interest itu ini PR teman-teman semuanya adalah ketika ingin membuat interest ini, kita harus tahu dulu apa yang dipikirkan, dialami, dirasakan oleh audiensnya. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa menebak-nebak. Ilmu copywriting itu bukan, kalau saya ya, kalau saya ngelihat sesuai status saya hari ini, apa yang saya tulis di Facebook dan apa yang saya tulis di Instagram, bahwa ngebikin tagline, ngebikin logo, ngebikin headline, ngebikin apapun itu 80% research, 20% itu kreativitas. Oke. Jadi emang kuncinya di riset ya, Pak ya? Iya, kuncinya di riset. Kalau kita nggak ngeriset, nggak tahu apa yang dialami oleh pelanggan, nggak tahu kesulitannya, itu ilmunya udah ilmu ngarang, ilmu kebatinan, apa-apa dibatin semuanya, ilmu cocokologi, ilmu kirologi, keluar semua di situ. Ilmu mengarang indahnya keluar semua. Nah, supaya itu nggak terjadi gimana? Dikuatkanlah dengan research. Gitu ya. Saya misalnya bisa ngomong kayak tadi dan Mbak Sasa ngerasa ya ini gue banget gitu. Kenapa? Karena saya masuk ke kehidupannya Mbak Sasa gitu kan. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya waktu itu Mbak Sasa pernah mengeluhkan itu di kantor kalau nggak salah waktu itu kan. Iya, betul. Ya, ternyata sudah beli alat ini kok nggak bisa bagus hasilnya. Nah, nggak sesuai ekspektasi dan lain-lain. Nah, kita bisa mendapatkan angle itu kalau kita melakukan riset. Ya, risetnya apa? Riset yang namanya riset buyer persona. Iya. Itu. Makanya di Makanya Neman kemarin juga pakai itu ya, Pak ya? iya, makanya itu kan saya udah bilang sama anak-anak bukan anak tim analis ya. Saya udah bilang sama tim analis bahwa garda terdepan ketika kita buat strategi adalah di analis, yaitu melakukan research gitu kan. Makanya waktu kemarin saya mau bikin e-course, apa yang saya lakukan? E-course-nya jalan, saya bikin e-course-nya jalan sambil saya bikin modul. Ditambah itu saya lakukan, saya minta waktu itu ke Pak Lupi kalau nggak salah ya. Saya minta ke Pak Lupi untuk melakukan riset buyer persona. Supaya apa? Supaya saya tahu apa keluhan mereka selama ini, apa yang mereka harapkan, apa ekspektasi mereka sudah ikut e-course orang lain tapi ternyata ada kekecewaan di situ. Jangan sampai saya juga membuat produk yang sama gitu, sesuatu yang mereka keluhkan. Nah, dari situlah kemudian saya membuat e-course yang saya bikin sesuai dengan buyer persona tersebut. Itu interest, desire. Oke, dan di desire inilah kita memberikan solusi apa yang ngomongin solusinya. Ini loh solusinya, foto produk untuk bisnis yang baru mulai, misalnya 100.000 untuk 10 foto gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru masuk di action. Kalau kalian beli sekarang gitu. Kalau kalian beli sekarang diskon 90%. Nah, gitu misalnya. Oke. Jadi komplit tuh alurnya gitu. Jangan ujuk-ujuk habis ngomong attention gitu. Kita ngomongin headline-nya, kita udah dapat perhatian, terus tahu ini solusinya foto produk gitu. Orang konteksnya belum ke bridging gitu. Gitu ya. Nah, kemudian tadi kan Mbak Sasha tanya apa perbedaan antara D dan S, desire dengan solution. Sebetulnya sama, nggak ada bedanya gitu. Sebetulnya sama, nggak ada bedanya antara desire dan action dan solution. Itu saya kasih nama solution itu supaya lebih gampang aja. Kalau ketika saya tulis solution, berarti di konten itu, ya kan? Di konten itu S-nya ada di solusinya taruh di belakang gitu. Nah, sedangkan kalau saya pakai kata-kata desire ya, kalau saya menggunakan kata-kata desire itu saya perlu menjembatani lagi apa yang dipikirkan konsumen. Desire itu apa? Abstrak. Makanya saya pilih bahasa solution supaya tahu gitu. Gitu kira-kira Mbak Sasa. Oke. Wah, keren banget nih, Pak.